Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan ridhonya, dan pastinya selalu mendapatkan perlindungannya. Ya, yang sakit segera disembuhkan, yang kangen-kangen segera dipertemukan, ya, yang ada masalah segera diselesaikan dan itulah doa dari Mendes Gondes Tarot tentang hati dan jiwa untuk sahabat aku semuanya, untuk kita semua. Oke, pada kesempatan ini ya, di general readings, di fun reading yang Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, akan mengambil sebuah judul, apa ada yang lain selain kamu. Ya, kira-kira ada enggak? Di sini tersedia 4 file, masing-masing diwakili oleh gajah kecil ya. Little pen. Oke, ada biru, ungu, orange dan hijau. Ya, silakan dipilih salah satunya. Ini hanya untuk membedakan mana yang akan kalian pilih agar tidak terlalu terberancuh ya. Oke, silakan dipilih. Jangan lupa fokuskan pandangan, pikiran, hati, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Dan jangan lupa selalu Gondes ingatkan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanya karena atas izinnya. Tanpa izinnya semuanya tidak akan pernah terjadi, karena hanya Allah lah Tuhan alam semesta kita, Sang Pencipta alam semesta, Sang Maha Kuasa dan Maha Tahu dan Maha Sempurna, yang wajib kita bersyukur kepadanya. Oke, silakan dipilih ya, 5 detik saja, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai ya. Di sini ada diwakili oleh gajah kecil biru. Biru filosofinya adalah romantis ya. Oh ya, romantis dan percintaan. Cinta, love blue, cinta biru gitu ya. Oke, kita coba untuk mengulik ya, apa ada yang lain selain kamu. Di sini ada labil ya, awal-awal dia labil. Kemudian ada the bull ya, mulai diawalin sesuatu. Kemudian ada mulai bertindak dia. Dan ada suatu perubahan atau suatu perubahan ya. Perubahan atau menyatunya 4 elemen di 4 elemen kehidupan, yaitu udara, air, bumi, dan api. Api, air, bumi, dan udara. Dan adanya terjadi pemenuhan suatu hasil ya. Adanya pemenuhan suatu hasil atau bersyukur, atau bisa diartikan juga suatu putaran waktu ya. Putaran waktu. Oke, sekarang kita lihat klarifikasinya. Awal dari tindakan ya, awal dari tindakan. Ada keputusasaan, ada manipulasi, ada kegelisahan atau sesuatu yang membuat dia depresi ya, tidak bisa tidur ya, mungkin karena putus asa ini. Ada yang lain? Apa ada yang lain selain kamu? Tidak ada. Cuman dia memang kondisinya lagi labil ya, karena dia sepertinya melakukan sesuatu hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti, atau kurang terfikirkan gitu, sehingga tindakan itu menjadikan suatu perubahan pada dia gitu ya, paham kan? Labil gitu tentang suatu finansial juga seperti itu, untuk hubungan juga seperti itu ya. Di sini karena apa? Dalam pekerjaan dia itu seperti ada yang memanfaatkan, di dalam percintaan pun dia seperti ada yang memanfaatkan. Jadi kayak perubahan gratis gitu loh. Adanya perubahan gratis. Di sini ada putaran waktu yang membuat dia itu untuk menghentikan semua kegiatan ya. Karena dia depresi. Karena ada yang memanfaatkan dia.
Dia di sini lagi banyak untuk melakukan tindakan tetapi stuck gitu loh, gimana ya, rasanya tuh ingin melakukan tindakan karena ada suatu perubahan ya dalam hubungan, dalam secara finansial. Dia tuh guncang di sini tuh karena adanya salah jalan mungkin ya, nggak salah jalan sih, hubungannya bener tapi dia tuh dimanipulasi gitu loh waktu itu tuh. Apa ada yang lain? Yang lain ini ya jawabnya, yang lain ini bisa teman kerja, bisa pasangan di luar kalian, ya, atau mungkin dia merasa kamu manipulasi gitu. Jadi dia tuh langsung kayak berubah gitu loh. Karena dia merasakan sesuatu perubahan di dalam dirinya. Memang ada perubahan. Dia tuh kayak mengerjakan sesuatu tindakan tetapi yang kurang dipikir panjang gitu loh. Jadinya kayak ada keletihan. Mungkin ini ya kalau Gondes lihat dari klarifikasinya. Dia itu menjalin hubungan tapi ada yang memanipulasi, atau kalau enggak dia itu bekerja tapi tidak di dalam lingkupnya kerjaan itu dia ada yang memanipulasi gitu loh. Dia itu seperti dimanfaatkan dalam hal pekerjaan itu ya, udah kerja capek tapi enggak ada maksudnya hasil, atau dia udah maksimal kerja gitu ya kan, tapi dia nggak pernah merasa mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya seperti it's okay, good job atau gimana gitu, atau kalian kerjanya bagus. Nah dia itu enggak, cuman seperti dimanfaatkan aja, paham ya, disuruh ini disuruh itu, sepertinya itu baik banget sama dia tetapi ternyata itu justru menjatuhkan dia atau membuat dia itu kelelahan doang gitu. Jadi kadang-kadang dia tuh dia berubah bukan karena ada yang lain, tapi memang karena fokus pada pekerjaan, pada finansial ya, yang membuat dia benar-benar terkuras pikiran sampai tidak bisa tidur dan depresi dia ini. Jadi kalau kalian mengalami dia berubah gitu loh, biasanya tuh ramah, sering chat, kok ini enggak, seharian enggak chat, 2 hari enggak chat, sepertinya ada masalah di sini, masalah pekerjaan karena menuntut profesional kerja. Tapi di sini sekarang kan lagi musim seperti ini, keadaan Indonesia memang sudah mulai lengser sih ya pandemiknya, tetapi tetap aja masih berpengaruh pada pekerjaan, pada finansial. Nah di sini dia itu terbentur di situ, apalagi ada yang memanfaatkan dia. Jadi bukan ada yang lainnya, sepertinya sih kalau menurut penglihatan ya, kalau Gondes lihat ini bukan ada orang lain atau selain kamu gitu, nggak ada. Cuman karena pure finansial dan karena pekerjaannya atau karirnya gitu ya, dia yang nggak bisa tidur, lelah gitu loh, seperti dimanfaatkan oleh mungkin atasannya atau mungkin temannya atau mungkin rekan partner kerjanya gitu ya. Jadi kalau kalian tanya ada yang lain selain kamu, nggak ada. Dia pure berubah karena secara karir dan secara finansial ya, berhubungan ini kedua-duanya. Jadi dia tuh ngerasa kayak karena sifat jujurnya, sifat kepolosannya tuh seperti dimanfaatkan oleh orang lain di dalam hal pekerjaan. Kalau bisnis ya dia diakalin gitu loh, dimanfaatkan gitu ya. Jadi kalian nggak usah was-was ya. Kalau misalkan sebagian kalian mengalami hal seperti ini, bukan karena ada orang lain, tetapi karena dia lagi mendapatkan suatu masalah, yaitu adanya kayak masalah pekerjaan dan masalah finansial gitu. Kalau nggak ya temannya pinjam duit atau baik-baik sama dia, tetapi tidak ujung-ujungnya ya memanfaatkan dia gitu, seperti itu. Ini bukan suudon ya, ini seperti yang aku baca, soalnya di sini tidak ada endusan orang ketiga atau endusan orang yang lain gitu, tapi pure pekerjaan, segala tindakan. Kadang dia bekerja pun putus asa, begini salah begitu salah, tetapi dia benar-benar tenaganya terkuras, berarti dimanfaatkan
Oke ya. Sekarang aku akan shuffle untuk pesan alam buat file nomor 1. Bismillah. Ya, seseorang atau seorang pasangan itu bisa berubah kayak ngejauhin kita, sebetulnya tidak. Jadi nanti kalau kalian mengalami hal seperti ini, kalau yang nggak ngalamin gitu, ya telusurin dulu. Jangan dia ada yang lain, jangan negatif thinking. Kamu tanya baik-baik, kenapa gitu aja. Ada keanehan aja, Kak. Tumben nggak seperti biasa gitu, agar dia juga ngerasa nyaman dan bisa curhat, bisa mengurangi beban pikiran dia. Seperti ini kan nggak bisa tidur karena depresi, kelelahan, ya kan. Be honest with yourself. Jujur dengan dirimu sendiri. Ini pesan alam ya. Kalau kalian menemui suatu masalah seperti ini atau memang sedang menjalani masalah seperti ini, cobalah kamu lebih baik kamu tuh jujur pada dia, jujur pada dirimu sendiri ya. Jadi jangan mencurigai. Oh ya dia kan bekerja, dia kan nggak milik aku sendiri, kayak gitu. Ini alam semesta akan menyampaikan pesannya di sini ya, langsung aku artikan aja ya. Lihatlah ke dalam hatimu ya, dan kamu akan tahu kebenaran situasi ini. Aman untuk mengakui kebenaran untuk diri sendiri ya. Kami para malaikat akan mendukung dan memandu kamu melalui semua yang diperlukan ya, atau akan mengalami suatu perubahan gitu. Jadi alam itu akan mendukung kalian ya. Jadi kamu jangan overthinking gitu. Lebih baik kamu tuh berkata-kata terhadap diri sendiri, kenapa gitu ya. Bersandarlah pada kami ya. Jadi apapun yang terjadi itu bersandarlah pada alam semesta, terutama ya, pemilik alam semesta. Dan di sini bersandarlah pada energi positif atau kepada malaikat penjaga kamu untuk keberanian dan kekuatan untuk jaga dirimu baik-baik ya, untuk perubahan. Fokus hanya pada kamu yang sebenarnya keinginan, dan mereka akan datang kepada kamu di atas sayap malaikat. Jadi gini ya, apa ada yang lain selain kamu? Tidak ada. Kamu mungkin udah mulai curiga gitu kan. Di sini jangan pernah melakukan seperti itu, tapi jujurlah. Kalau kamu ingin tanya sama dia, tanya. Kenapa kok seperti ini? Jadi masalah itu nggak bertele-tele gitu. Tetapi kamu juga harus jujur pada dirimu sendiri, bahwa dia itu tidak cuma milik kamu sendiri gitu loh. Tetapi memang milik umum. Kalau lagi di tempat pekerjaannya milik pemilik pekerjaan. Dan dia memang harus benar-benar fokus ke pekerjaan. Nah di saat pasangan kita atau si dia mengalami suatu masalah seperti ini, seharusnya kita tidak menjudge dia selingkuh atau cari yang lain, tapi kamu harus mengerti keadaan dia. Jadi kamu harus jujur bahwa dia itu tidak hanya milik kamu sendiri gitu. Seperti itulah kira-kira pesan dari Angelic Oracle Card untuk file nomor 1. Ada yang lain selain kamu? Tidak ada. Dia lagi fokus pada pekerja, hanya fokus pada seseorang. Dia sendiri kelelahan. Dia butuh teman curhat. Dia butuh tempat untuk menumpahkan segala apa yang ada di pikiran. Ya, sebagai pasangan kamu berkewajiban untuk membantu agar dia lebih tenang. Gitu. Oke. Ya. Tetap berdoa buat pasangan kamu. Kalau memang ini adalah pasangan kamu yang mengalami, atau ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia yang mengalami ya. Jadi kalau dia mengalami suatu perubahan, jangan langsung dijudge gitu aja. Kamu ini nggak usah. Tetapi kamu telusuri dulu, tanya baik-baik ya. Kan kita nggak tahu ada pikiran dia. Cuman kita tahu kita chat harus dibalas. Enggak. Kalau untuk hubungan dewasa, maksudnya seorang yang sudah dewasa, tidak seperti lagi kayak ABG yang harus di chat 5 menit harus balas gitu, enggak ya.
itu hubungan orang dewasa. Di sini udah bekerja berarti hubungan orang dewasa kan. Oke ya, file 1 ya, tetap doakan dia yang terbaik ya. Semoga kalau ada masalah seperti ini ya cepat sekelarkan ya kan, cepat diberikan kebaikan-kebaikan buat pasangan kamu atau pacar kamu atau doi kamu ya, dan kamu berkewajiban untuk menenangkan dia agar tidak gundah gulana, tidak depresi ya. Ajak dia ngobrol, ajak dia bicara head to head ya gitu, head to head gitu, jadi dari hati ke hati gitu, agar dia juga plong, jadi nanti bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil keputusan, mengambil langkah baru untuk bagaimana untuk keadaan masalah ini ya. Oke, jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga ini adalah jawaban dari segala penasaran kalian, kenapa dia berubah ya. Emang ada perubahan di sini karena sesuatu hal, tapi bukan karena ada yang lain, bukan karena kamu, tapi memang karena pure karena pekerjaan dan finansial dia. Oke ya, file nomor 1 yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Jangan lupa komennya, jangan lupa likes-nya, dan kalau yang ingin personal reading silahkan ya. Kalau dia kurang detail, dia psikologinya kurang enggak seperti ini kondes, coba didetailin lagi. Oke, silahkan baca deskripsi, di situ ada tarif mahar ya. Oke, nanti langsung chat kondes aja kan ada nomor WA-nya juga ya. Oke, segala sesuatu harus dikompromikan dulu, jangan geruduk menuduh. Oke ya, oke. File nomor 1. I love you. Bye. Oke, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, di file yang kedua ya, apa ada yang lain selain kamu ya. Oke, mari kita ulik ya. Di sini ada diwakili oleh gajah ungu ya. Oke. Sekarang mulai kita tebar aja ya, biar kalian tidak menunggu lama. Pasti udah penasaran kan? Oke. Ada The Lover. Ada penawaran cinta. Ada pencarian cinta baru. Dan ada berani. Apa itu, Des? Bentar, aku tebar semua dulu. Tidak ada peluang. The Star. Ada The Hierophant. Dan ada The Emperor. Oke. Kalian saling mencintai ya, ini perasaan dia ya, mencintai kamu gitu. Ada perasaan cinta buat kamu, ada rasa kasih sayang, bahkan kalian itu memang saling mencintai. Di sini yang kuat adalah Aquarius dan Gemini ya. Zodiak yang kuat adalah Gemini dan Aquarius. Begini, kalian hubungannya saling mencintai, saling menyayangi ya. Ini apa ada yang lain selain kamu. Dia menawarkan cinta ya, walaupun ragu-ragu, dia itu melangkah mencari cinta yang lain dengan beraninya ya. Tapi tidak ada peluang di sini. Dia keinginan gitu, ada keinginan mencari cinta yang baru, itu udah ada di pikiran dia, aku berani gitu, aku berani. Tapi sayangnya nggak ada peluang di sini nih, peluang yang ngejungkel kan. Kalau di sini ada peluang, tapi nggak ada peluang sama sekali. Karena apa? Bagi dia kamu itu udah lebih dari cukup. Kamu itu adalah motivasinya, kamu itu adalah harapannya, ya kan? Kamu itu adalah cahaya hidupnya, kamu itu adalah kedamaiannya. Kurang apa lagi coba? Nggak ada peluang, karena semuanya udah dapat dari kamu gitu. Maksudnya udah dapat dari saya. Jadi ya nggak ada peluang gitu. Tapi dia terfikirkan tuh berani mencari cinta yang lain, walaupun kalian saling mencintai di sini ya. Apa ya, terbersih di pikiran dia aja ini kayaknya. Ya memang kalau ada kesempatan mungkin bisa jadi dia akan mencari cinta yang baru, cinta lain gitu. Jadi ada dua, ada kamu, ada yang lain gitu maksudnya, buat bahan serep gitu.
tetapi tidak ada peluang karena kamu di sini udah ada semua yang dia butuhkan, ada kedamaian di kamu, ada semangat, kamu adalah semangatnya, terus kamu adalah cahaya hidupnya, kamu itu ada semua, jadi nggak ada peluang. Ya udah, ada-ada aja ya, yang adanya ya nggak berbuat mencari yang lain karena udah dapat semua dari kamu ya. Ini bisa vice versa, kamu ngapain mau cari yang lain, orang dia udah memenuhi kebutuhan kamu, maksudnya keinginan kamu, ya bisa jadi harapan kamu, ya bisa jadi, ya kan, gitu. Di sini ada guru besar dan the emperor ya. Kalau aku baca di sini, the emperor itu kita ibaratkan, kita kan bicarakan tentang hubungan. Nah, the emperor itu adalah seorang iman. Tinggal menyatukan aja kalian berdua. Semua udah ada di sini. Udah ada yang kalian melengkapi, mencintai, saling, ya kan, di sini kan saling melengkapi, saling kasih sayang. Dan di sini memang sudah ada di kalian semua itu saling bisa melengkapi kan. Di sini ada motivasinya kamu ya di dia motivasinya di kamu, udah saling melengkapi, benar-benar sudah terpenuhi syarat-syaratnya di sini. Dewasa juga sudah, tinggal mendatangkan seorang guru dan jadikan imam. Paham nggak? Iya. Di file nomor 2 ini nggak akan ada cinta baru, soalnya dia udah dapat dari kamu semuanya. Tinggal sekarang ini dihadirkan, ini pesan dari kartu ini. Ada the Hierophant, itu guru besar atau spiritual ya, atau guru agama ya, maksudnya seseorang paham yang tentang agama, bukan guru agama, bukan guru besar gitu, kayak ustadz, kayak orang-orang yang di ya yang memang pinter gitu dalam hal agama gitu. Dan di sini ada the emperor, ini kekasih kamu di sini, tinggal menyatukan, ya kan. Gemini dan Aquarius, ini bintangnya kuat, zodiaknya di sini kuat banget ya. Maksudnya apa, Des? Ya nggak ada yang lain, dia nggak ada peluang karena semuanya udah didapat dari kamu ya, tentang semuanya. Kebahagiaan dia itu ada di kamu, harapan dia itu ada di kamu, sebaliknya begitu juga kamu. Ya, ini kalau kalian yang mengalami ini ya, kalau menurut penglihatan Mendes, tinggal menyatukan. Jadikan dia pemimpin kamu atau jadikan imam kamu. Ini tinggal mendatangkan guru besar. Ya, gitu. Apa ada yang lain selain kamu? Tidak. Bahkan mencari pacar pun tidak, mencari yang lain pun tidak. Walaupun dia itu berani, tetapi dia tidak akan melakukan apapun karena memang sudah didapat semuanya dari kamu, kasih sayangmu, cintamu, semuanya udah dapat dari kamu, perhatian kamu semua udah dapat. Jadi dia tidak akan mencari, walaupun misalkan ada peluang, tapi di sini peluang tidak akan pernah ada, soalnya dia udah benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu, dan terpenuhi semuanya di kamu. Apa yang dia targetkan ada di kamu, tinggal menyatukan. Ini ada imam, ini ada pemimpin, ini ada guru besar. Jadi tinggal kamu meminta dia untuk jadi pemimpin kamu melalui guru besar atau dihalalkan gitu ya. Oke. Sekarang aku akan shuffle untuk pesan alam semesta untuk file nomor 2. Angelic Oracle Card. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan satu saja. File nomor 2. Bismillah. Oke, terima kasih. Child, ada child, ya kan? Child ya, anak. Kamu sangat peduli dengan anak-anak dan mereka segera menanggapi cinta kamu ya. Semua anak-anak, termasuk anak batinmu sendiri, membutuhkan cinta ya, kasih sayang dan perhatian ya. Dia itu ini untuk mata batin kamu pun sepertinya ya. Memang seperti dia juga sudah mendapatkan apa yang dia inginkan di sini. Ada kasih sayang, ada cahaya kehidupan, ada kedamaian di
di hidup kamu ini yang membuat dia itu bertahan dan tidak ingin meninggalkan kamu dan tidak ingin mencari cinta yang lain, karena memang sudah didapatkan dari kamu. Ini yang menjadi pesan daripada Angelic Oracle Card ya. Kamu sangat peduli dengan anak-anak dan mereka ya segera menanggapi cinta kamu. Semua anak-anak termasuk anak batin kamu sendiri membutuhkan cinta, kasih sayang dan perhatian. Kami bisa memberikan atau bisa membersihkan ya dan membuka hati dan jadwal kamu sehingga kamu bisa memberikan lebih banyak ya, lebih banyak waktu dan energi untuk anak-anak yang membutuhkan kamu. Ibaratnya seperti itu loh. Kamu itu ibaratnya tuh sebagai seseorang yang memberikan kedamaian, memberikan kasih sayang, memberikan harapan pada seorang atau seseorang atau orang yang kamu kasih, karena memang kamu sejatinya mencintai dengan ketulusan gitu. Di sini yang dibicarakan ada tentang ketulusan, maka dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti kamu atau meninggalkan kamu. Jadi apa ada yang lain selain kamu? Tidak ada file 2 ya. Oke? Tetap dipelihara, tetap dijaga. Kebaikan-kebaikan seperti file nomor 2 seperti memberikan suatu kedamaian, memberikan suatu kebahagiaan ya dalam takaran yang benar tapi ya. Oke. Jadi tidak ada yang meninggalkan kamu, tidak ada yang lain dari kamu selain kamu ya. Memang ini adalah kamu adalah kebahagiaan dia. Ini bisa vice versa. Kamu merasa bahagia bersama dia ataupun seperti itu, ya kan? Kalau pesan dari file 2 ini ya, tebaran file 2 ini tinggal menyatukan saja. Ada guru, datangkan guru besar dan jadikan dia imam. Seperti itu. Ya, oke. Tetap berdoa untuk yang terbaik, hubungan yang terbaik buat kalian file nomor 2. Semoga benar-benar disegerakan kalau kalian memang seperti ini yang kalian alami ya. Tetapi kalau yang kalian tidak mengalami file 2 ini tapi menonton file 2, jadikan ini antisipasi pembelajaran ya, yang pasti motivasi buat kamu kan. Ini energinya energi positif ya, motivasi pembelajaran dan kamu untuk menjadi lebih mengerti apa yang dimaksud hubungan itu seperti apa, seharusnya seperti apa gitu ya. Oke. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa karena segala sesuatu atas kehendaknya, termasuk hati kita. Hati kita itu, perjalanan hidup kita harus membutuhkan bimbingan Yang Maha Kuasa. Tidak bisa berjalan, ibaratnya kita ini tidak mampu berjalan tanpa bimbingan Allah kalau kita sadar dan memikirkan. Karena apa? Karena apa? Allah itu sayang banget. Kita mau terjerumus aja, itu kalau kita tahu isyaratnya atau kita peka terhadap firasat, kita akan ditarik mundur sama Allah. Itulah clue Allah itu seperti itu. Barang siapa yang akan masuk misalnya membuat kesalahan atau terjatuh ya kan, dia berjalan dalam kegelapan itu, Allah akan menarik tangan kita dan menolongnya. Itu betapa hebatnya Allah itu ya kan. Jadi kita sewajarnya harus selalu ibaratnya dalam detak jantung kita itu kan, setiap detik sebut nama Sang Maha Kuasa ya, agar kita selalu diberikan ketenangan dan setiap kita melakukan apapun itu selalu dibimbingnya, digandengnya. Segini loh, gini loh Des, kamu harus jalan ke sini loh Des, kamu harus jalan ke sini loh sayang. Jadi hati kecil itu tergerak gitu loh ya. Oke. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Tahu ya. Tapi kalau ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, yang hanyalah manusia biasa ya. Ibaratnya kita ini debu di alas kakinya ya kan. Terlalu kecil sekali. Tidak kecil lagi, memang kotor sekali ya kan. Oke. Jadi apapun yang terjadi, ini kesan baik banget. Kalau memang kalian sudah klik, sudah klop dan memang ini kalian alami, segera datangkan guru besar, halalkan hubungan kalian ya. Oke. Ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Yang kurang detail silahkan personal readings selalu dibuka untuk kalian ya. Dan ada tarikh mahar di situ. Kalau ingin sekedar telepon pengen ngobrol sama Gondes,
Ya kita ngobrol-ngobrol aja, kita silaturahmi saja. Oke, yang mau curhat tapi nggak mau tebar kartu, ya curhat tapi jangan menanyakan, Des aku nanti kedepannya bagaimana, itu berarti kita harus tebar kartu ya kan. Kundis nggak bisa nebak-nebak kan, kalaupun nebak juga bisa, tetapi kan nanti kalau salah disalahin. Oke ya, jadi begitu. File nomor 2 ini sangat meneladani gitu lah, sangat meneladani ini untuk hubungan-hubungan yang lain. Oke ya, ada kata-kata yang salah punya Des. Bekerja keraslah untuk mencapai tujuanmu. Ya, bekerja keras, selalu semangat, optimis selama masih dalam jalur kebenaran. Oke ya, file nomor 2. God bless you. Bye. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, di file yang ketiga ya. Apa ada yang lain selain kamu? Penasaran ya? Iya Des, dia itu agak aneh gitu loh Des, kayak ngelakuin sesuatu yang membuat aku tuh kayak sedikit curiga gitu. Oh jangan overthinking ya sayangnya, kita lihat dulu ya. Oke, file 3 diwakili oleh gajah kecil warna orange. Aku tebar ya, langsung aja ya, biar kalian nggak penasaran ya. Oke, ada The Hermit, perjalanan hidup atau isolasi, atau bisa diartikan juga seorang pertapa. Ada Two of Cup, komitmen. Ada Temperance ya, ada manipulasi. Oke, klarifikasinya ada perjuangan, ada Death, ada perjalanan baru, dan pembuktian. Oke, kita mulai. Ada The Hermit, perjalanan hidup ya, bisa diartikan juga isolasi ya, menyendiri gitu. Ada juga bisa diartikan sebagai, dimaknai sebagai kebijaksanaan ya, kebijaksanaan, tapi bisa juga diartikan sebagai petapa atau seseorang yang memang tertuju kepada sang pencipta ya, hubungan secara vertikal ya, mengisolasi diri. Sama itu, mengisolasi diri kan menyendiri, tidak ada orang lain, seperti halnya petapa menyendiri tanpa orang lain ya. Ada komitmen di sini, inilah yang dinamakan perjalanan hidup. Kalian menuju ke komitmen, kalian sudah berkomitmen ya. Ya, di sini ada Temperance, Sagittarius ya, Sagittarius. Modernisasi, perubahan, akan ada perubahan di dalam perjalanan kalian, hubungan kalian. Ada komitmen di sini, tetapi akan terjadi suatu pembaruan, atau akan terjadi suatu godaan diri juga bisa. Tapi ini di sini ada godaan diri karena ada air, ada api, diibaratkan seperti itu. Karena ada api dan air, tapi dipegang oleh malaikat, oleh angel ya. Ada manipulasi, dalam hubungan ini ada manipulasi. Ada manipulasi. Dia merasa hubungan ini ada manipulasi. Komitmen ini ada manipulasi. Ya. Akan ada perubahan di sini. Ya. Ya, ada manipulasi di sini, tetapi dia tetap berjuang untuk memperjuangkan hubungan ini, untuk mencari suatu kebenaran. Apa benar sih? Ini perasaan dia ya, tapi bisa vice versa. Ini bisa perasaan kamu, bisa perasaan dia. Ya, dia itu merasa dalam hubungan komitmen ini ya, ini setelah dia itu The Hermit itu menenangkan diri atau bertapa atau berpikir atau meditasi, apalah itu, mencari suatu kebenaran pokoknya ya. Daripada komitmen ini ya, dia benar-benar mencari suatu kebenaran dan ingin mengalami suatu modernisasi atau suatu hubungan ini, Sagittarius ya. Karena merasa itu ada kayak semacam tanda-tanda manipulasi dalam hubungan ini. Dia berjuang keras. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan sesuatu, meninggalkan komitmen ini bersama kamu,
meninggalkan komitmen ini, karena mungkin ya ini bisa vice versa ya, nggak boleh ini ya, ini bisa energi dia, bisa energi kamu, bisa dia yang memanipulasi kamu beralih-alih berdalih dengan komitmen ya, tetapi dia udah mulai sadar ini kalau kalian mulai sadar bahwa kalian dimanipulasi dalam hubungan ini gitu. Kemudian kamu berjuang untuk melepaskan diri di sini. Kemudian kamu berkeinginan lahir kembali untuk menjadi seseorang yang baru, meninggalkan hubungan ini karena ada perjalanan baru di sini. Ya, membuktikan bahwa kamu tanpa komitmen ini kamu bisa berdiri sendiri, bisa melakukan suatu pembuktian. Ya. Ini Death Scorpio. Ini kamu mulai bangkit. Ini bisa kamu, bisa dia ya, terbalik-balik ya. Terserah. Ini kembali bangkit, berjuang dan kembali bangkit untuk mencari hidup yang baru, tidak lagi sama yang komitmen ini, karena hanya manipulasi. Ini udah mulai sadar dia kalau hubungan ini seputar manipulasi. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari sini, dan dia kembali lahir mencari penghidupan baru tentang hidupnya, yaitu suatu pembuktian bahwa bisa dia tanpa ini komitmen ini. Ya, dia akan mencari dan meninggalkan kalian. Apa ada yang lain selain kamu? Tidak ada, cuman dia merasa ada manipulasi dalam hubungan ini gitu. Ini ya kalau kalian, ya berarti kalian yang meninggalkan hubungan ini karena kalian merasa dimanipulasi dan kamu ingin benar-benar menunjukkan pembuktian bahwa kamu mampu tanpa dia gitu ya, atau dia mampu tanpa kamu ya. Akhirnya selesai dong dari hubungan, otomatis ya. Ini alasannya hanya manipulasi doang. Oke. Yang kuat adalah Sagittarius dan Scorpio. Oke. Aku akan sapa untuk pesan Angelic Oracle card ya, alam semesta. Aku ambil dari kartu ini aja. Biasanya Gondes pakai versi Gondes, tapi ini aku untuk sesekali menggunakan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Time to go. Waktunya pergi, waktunya berlalu. Ya. Time to go. Kelihatan kan? Tuh. Time to go. Waktunya untuk pergi atau waktunya untuk berlalu. Matahari terbenam dan terbit setiap hari, ya. Dan itulah sama dengan jalan hidup kamu, paham kan? Ya. Lihat keindahannya dalam setiap matahari terbenam dalam hidup Anda. Dan ketahuilah bahwa matahari juga akan terbit di esok hari, esok pagi. Akhir hanyalah permulaan dan awal yang baru. Dan kami adalah dengan kamu melalui setiap fase dan siklus. Time to go. Waktunya untuk pergi ya. Ibarat kayak matahari terbenam, matahari terbit dan terbenam. Maksudnya seperti ini. Ya, ada kehilangan, ada yang datang. Ibaratnya matahari terbenam tapi esok pagi akan kembali terbit. Ya. Seperti hubungan ini. Kalian menyadari bahwa ada manipulasi di hubungan ini, dan kemudian kalian sadar dan kalian berjuang untuk meninggalkan hubungan ini karena berharap suatu saat di kedepannya kamu akan mencari kehidupan baru dan akan melakukan suatu pembuktian. Jadi apa ya, untuk apa sih kayak gini nih, kalau menurut Gondes ini adalah hubungan toksik ya, manipulasi berkedok hubungan atau komitmen. Untuk apa? Ini udah benar, pesan daripada kartu ini adalah kamu tetap harus berjuang untuk memikirkan hidup kamu gitu. Kamu tuh wajib juga berhak juga untuk bahagia ya. Kalau kemarin kamu dipermainkan dengan alih-alih komitmen, tapi kamu ngerasa dan memang sudah terlambat, mungkin ya ada yang sebagian sudah terlambat menyadari bahwa kalian itu dimanipulasi dalam hubungan ini. Kembali kamu bangkit dan sadar, dan kamu bangkit ya, berjuang
untuk meninggalkan hubungan ini, dan kamu ingin lahir menjadi pribadi yang baru karena kamu ingin mencari hidup yang baru, dan kamu ingin membuktikan bahwa kamu tuh sanggup, ya enggak? Gitu ya, paham? Ini yang dimaksud daripada time to go, waktunya pergi, atau waktunya kamu meninggalkan hubungan ini, hubungan yang tidak sehat. Tapi hubungan itu kan memang saling memanfaatkan nggak apa-apa, tapi tidak harus sepihak yang memanfaatkan gitu. Ada yang namanya take and give gitu, memberi dan menerima dan memberi, saling melengkapi. Itulah yang dinamakan hubungan yang sejatinya hubungan. Ya, enggak cuma sekitar pacaran atau seputar hubungan asmara. Hubungan apapun itu memang yang dinamakan take and give gitu, saling memberi saling menerima, bukan berbentuk materi saja tapi berbentuk masukan-masukan, kayak macam dia salah kita nasihati, kita salah kita dinasihati, itu harus saling balance gitu. Itu bisa membuat hubungan itu selain rapih juga hubungan itu akan indah dilihatnya, dirasakan juga seperti itu. Oke ya. Oke, file nomor 3 ya. Kalau kalian kurang jelas, boleh kalian melakukan suatu personal reading. Terima kasih yang udah personal reading kepada Gondes Mendes Tarot, semoga bisa menjadi pencerahan ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Dan untuk yang file nomor 3, kalau kalian juga merasa ada unek-unek yang kalian ingin buka rahasianya, buka kartu gitu ya, silahkan personal reading ya. Ada di sono, nanti di deskripsi kalian dibaca saja ya. Buka deskripsinya. Di situ ada nomor WA Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Oke. Ingat, apapun bentuk hubungan, memberi dan menerima itu wajib. Jangan memberi atau menerima. Itu nama nggak adil ya. Itu ya, pesan Gondes seperti itu. Dan jangan pernah melampaui batas, akan menyiksa diri kamu sendiri ya. Jangan mencintai 100%, cukup 50%, nanti 50% setelah sah, atau 75 tunangan, 100 kemudian setelah kita sah menjadi suami istri gitu ya. Oke, tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon bimbingannya, memohon kebaikan-kebaikannya agar kita selalu dijauhkan dari yang jahat dan yang buruk ya, tapi selalu didekatkan pada kebaikan. Oke, hanya kepadanya kalian bersandar, karena Allah Tuhan alam semesta kita lah tempat bersandar, tempat kita berharap, bukan kepada manusia. Yang ini ya, seperti ini file nomor 3, toxic ya kan. Oke, terima kasih, goodbye. Masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, di file yang terakhir, file keempat ya, diwakili oleh gajah kecil warna hijau. Hijau itu filosofinya adalah kesetiaan. Kalau orang itu filosofinya adalah seseorang yang berhasrat, energik dan ceria. Kamu yang mana tadi pilih? Yang oranye apa yang hijau? Udah berkumpul gajah-gajahnya. Oke, apa ada yang lain selain kamu? Kita tebar kartunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kesuksesan atau keberhasilan di sini. Ada Death, Scorpio kembali, seperti file 3 ya. Ada Strength ya, Leo. Dan ada cinta yang banyak dan gede sekali cintanya. Apa sih Des? Enggak, aku suka kalau ada cinta yang segede mangkok, segede gelas. Ini kan kayak semacam cawan emas ya. Gelas emas. Ini kan gelasnya Tuhan. Gelasnya Tuhan. Ya, ini gelas raksasa, gelas alam, di atas laut, di bawahnya ada ibaratnya gitu ya, cinta yang besar maknanya ya. Ada Queen of Pentacle, adanya kesepian nih, ada emosional atau bermimpi, ada pembelajaran hidup, dan ada justice, penyelesaian atau hasil dari akhir. Apa ada yang lain selain kamu?
Kenapa? File nomor 4. Lebih banyak memandang ke depan, melihat terbitnya atau terbenamnya matahari. Ya, akan lahir kembali menjadi seseorang yang bisa menaklukkan tentang cinta besar, karena dia memang punyanya cinta besar, nggak punya cinta kecil ya di situ ya. Ya, ini file nomor 4, orang yang punya cinta yang besar banget. Perasaan dia kembali menjadi lebih baik dari yang kemarin. Itu mungkin tidak baik ya, sebagai seorang pemimpi gitu, mimpi berkeinginan yang nggak sampai gitu, namanya mimpian, bukan halu. Kalau halu itu dalam keadaan sadar, kalau mimpi itu dalam keadaan tidur pulas termimpi-mimpi, itu namanya mimpi. Ya, itu kalau nggak kita bangun nggak bakal jadi kenyataan. Kalau kita tidur kita terusin aja mimpi, ya seperti mimpi terus. Makanya jangan suka jadi seorang pemimpi. Jadi mimpi nggak akan pernah berhasil. Yang ada kamu hanya jadi pemimpi saja. Tetapi di sini ya, ini seorang yang death. Dia lahir kembali setelah kemarin mungkin mengalami suatu kegagalan cinta. Pasangan kamu yang sekarang ini nih, perasaan dia ya pernah ya, ada seseorang di sini ketemu dengan kamu tuh, kamu seseorang yang benar-benar bisa membuat dia itu benar-benar menjadi seseorang yang pantas dicintai, karena memang dia juga mencintai kamu tuh besar sekali ya. Karena apa, kemarin tuh kesepian, mimpi aja dia itu dari hasil hubungan dia yang berakhir dengan sangat amat tragis. Dia memimpikan sesuatu ya, dia banyak belajar tentang hidup, tentang penyelesaian hubungan itu apa gitu. Dia cari yang lain enggak, dia enggak cari yang lain, justru dia itu terbangun dari mimpinya. Ini kebalik ya, klarifikasinya ini yang menjelaskan ya. Jadi dia itu terbangun dari mimpinya yang seperti harapan yang nggak pernah tercapai. Lihatin, seorang pemimpi itu sampai nggak nyangka ya, dia lebih berat mimpinya itu. Jadi nggak sadar kalau di sampingnya ini ada ini, yang ini pemimpi ini ya. Ini identik dengan kesetiaan juga, tapi mimpi untuk sesuatu hal yang iya, pemimpi itu gimana sih, indah gitu ya, sampai dia nggak sadar ada buaya, ada nggak kelihatan ya, ada ini, lihat, ada mara bahaya yang mendekati dia, ada ular, ada apa, karena dia sibuk mimpi, dia nggak segera bangun dari mimpinya. Sampai ya itu bahayanya orang mimpi itu apa ya, stres lah, cuma ngimpi ya. Makanya pesan Gondes, kalau kalian bermimpi, ini bukan bicara di sini ya, kita bicara tentang mimpi atau suatu harapan atau keinginan kita gitu, mempunyai cita-cita apa gitu, misalkan pengen jadi seseorang yang baik, jangan cuma mimpi, bangun ya, bangun diri kamu untuk menjadi lebih baik. Kalau sekarang sudah baik tapi pengen jadi orang yang lebih baik, timba ilmu, cari ilmu ya, bertanya sama orang yang di bidangnya gitu. Misalnya kamu pengen jadi insinyur perkebunan atau perhutanan, berarti kamu bicara tentang yang faknya di situ. Jangan kamu tanyanya ke Mendes kan bukan tukang perhutanan. Tanya ke Pak Jokowi kan insinyur kehutanan ya kan. Atau menteri-menterinya yang berhubungan dengan enggak terlalu jauh itu. Pokoknya kalian itu kalau mimpi, punya keinginan tuh jangan hanya mimpi, berkhayal gitu. Itu memang berkhayal itu pekerjaan yang enak sih. Bisa jadi dokter, bisa jadi presiden, bisa jadi apapun. Setelah ditanya pekerjaanmu apa, halu, cuma ngelamun doang, berkhayal. Bangun dari mimpi. Kalau kamu punya harapan, buktikan dan jadikan kenyataan mimpi itu. Gimana deh caranya? Belajar terus ya kan. Ini kembali kita ke hubungan. Dia itu seperti ini juga, bermimpi tentang sesuatu ya. Ini
Ya, dia memimpikan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, akhirnya apa? Dia bangkit kembali, terlahir kembali. Bukan bayi yang baru lahir itu, bukan. Maksudnya tuh jiwanya, kedepannya, pikirannya itu kembali menjadi lebih baik ya, karena berjumpa dengan kamu dan mempunyai cinta yang besar. Ya. Ada penyelesaian di sini. Dia banyak belajar tentang kehidupan ini. Dia dengan main HP lah, ini kan internet. Ini ketemu dengan kamu juga melalui internet deh, kayaknya medsos lah. Karena apa? Di sini dia pegang bumi, pegang satu tongkat untuk pembelajaran hidup. Ya, dia masa lalunya benar, ada penyelesaian, dan dari sini dia bermimpi seandainya enggak. Tetapi kemudian dia bangkit. Benar-benar dijadikan mimpi dijadikan kenyataan. Dia menjadi pribadi yang lebih baik dan bertemu dengan kamu, dan ada cinta yang besar di situ ya. Oke. Nggak ada yang lain ya, Des? Nggak ada. Kalau yang lain pasti ada Three of Cups atau ada berbagi kasih. Di sini nggak ada. Ini kesepian kemarin, jadi kok memimpi terus. Ini pasangan kamu ya, tapi bisa vice versa, kamu yang berangan-angan seperti itu. Nggak ada yang lain ya. Oke, aku shuffle ya. Kemarin ada yang minta, Mbak Mendes dimenitin dong. Gimana ya sayang, kalau Mendes menitin itu antara file 1 file 2 itu penjabarannya tuh berbeda durasi. Soalnya kayak file 4 ini cukup menjelaskan ya, klarifikasinya langsung menjelaskan bahwa dia seseorang yang pernah menjadi seorang pemimpi, punya pasangan seperti ini dan pernah berpengalaman putus gitu ya. Jadi dia udah banyak belajar tentang kehidupannya. Kemudian dipertemukan dengan file nomor 4 ini ya. Gitu. Ya, jadi durasinya tuh nggak sama. Nanti waktu pertama-tama di komplain Des nggak adil deh, Des. Yang file 1 itu sampai setengah jam lebih, tapi giliran file 2 itu cuma 15 menit. File ketiga 30 menit. Ini bukan karena masalah Gondes ngobrolnya banyak atau tidak, memang apa ya, pesan dari kartunya tuh seperti itu. Aku menyampaikan, kalau udah selesai disampaikan ya paling aku kasih saran-saran gitu aja ya kan. Ya. Oke, aku akan shuffle ini. Angelic Oracle card. Bismillahirrahmanirrahim. Butuh satu saja. Tidak banyak-banyak. Entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Entrepreneur. Kelihatan nggak? Ya. Entrepreneur atau pengusaha atau usaha. Wirausaha sesuai dengan disposisi kamu dan niat ya. Bekerja untuk diri sendiri memungkinkan kamu menjadi lebih baik. Ya. Ikuti intuisi dan bimbingan ilahi kamu ya. Kita rekan kerja dari rekan tim kamu yang tetap setia dan sisi kamu untuk memastikan kesuksesan kamu dalam segala hal. Ya, di sini kita kan bicara tentang hubungan kan ya. Entrepreneur, pengusaha atau usaha. Di sini ini begini. Kalian ini berdealing dengan seseorang yang punya masa lalu, sangat bisa memberi dia pembelajaran. Jadi sekarang ini sifat dia itu dewasa gitu loh. Dewasa, tidak mau lagi seperti masa lalu gitu. Jadi dia kembali menjadi seseorang yang baik, dan di sini kamu menjadi entrepreneurnya. Kamu menemukan partner yang benar-benar sudah kayak apa ya? Pernah tahu sepak terjangnya dia itu, ini diibaratkan ya, karena nanti udah apaan kok kayak gitu ngomongin pengusahaan sih, Des. Nah, ini ibaratnya kamu itu bertemu dengan dia itu seseorang yang memang sudah matang, mapan, dewasa, dan penuh dengan pengalaman tentang hubungan apapun itu ya, hubungan cinta ya, pengalamannya itu udah banyak gitu. Bukan untuk yang hal-hal lain ya, jangan di itu lagi.
Ya, jadi dia tuh udah dewasa. Ini bisa single parent, bisa memang seseorang yang udah dewasa, yang udah waktunya menikah, tapi belum menikah gitu loh. Terus ada juga yang dia tidak tergantung oleh umur, tapi memang dia udah dewasa gitu, mengerti. Nah, gitu. Nah, kamu ini mendapat ini kamu pengusahanya mendapat partner. Nah, dalam hubungan ini seseorang yang memang sudah ahlinya. Jadi dia akan benar-benar berhati-hati untuk menjaga hubungan ini. Apa ada yang lain selain kamu? Nggak ada. Dari latar belakang yang ada, dia itu sudah pernah terjadi suatu penyelesaian. Biasanya penyelesaian itu untuk mengawal itu dia akan lebih berhati-hati dan lebih matang gitu loh. Paham ya? Paham. Oke. Jadi pasangan kamu ini adalah seseorang yang sudah matang gitulah, seseorang yang lebih paham, lebih dewasa dari kamu. Jadi kamu jangan main-main sama dia. Kamu sebentar nanti bilang I love you, besok lagi kamu tidak mau gitu. Jangan, ini tidak mau diajak main-main ya. Ini tidak mau diajak main. Kemarin udah sampai mimpi yang ending-endingnya cuman putus, udah berangan-angan menikah dengan yang dia putus seperti itu. Ya, ini kenal kamu lewat medsos ini. Dan dia sudah banyak belajar tentang perjalanan kehidupan asmara, kehidupan secara karir juga. Ini umurnya ada yang lebih dari 40 tahun, ada yang lebih dari 30 tahun. Pokoknya 30 tahun ke sana deh. Ada yang sudah single parent, ada yang masih lajang, tapi lajang yang udah matang gitu lah. Jadi kamu kalau kenal sama dia, kalau dilamar kamu mau aja. Dia juga udah memenuhi syarat gitu. Oke ya. Jadi iklan ya, kayak promosi gitu. Oke, file nomor 4 sudah aku sampaikan semua ya. Kalau memang ini yang kamu alamin, ya alhamdulillah. Kalau menurut kondisi ini kan sosok yang memang bisa ngemong gitu ya. Kalau bukan yang kalian alami dan kalian ingin mengalami ya cari gitu. Kalau buat pembelajaran ya, yang nggak ngalamin ini tapi kok menonton video ini buat pembelajaran. Oh, aku kalau bertemu orang seperti ini aku harus begini gitu ya. Oke. Yang pasti itu harus bisa menyeimbangi aja, ngimbangin, namanya orang Jawa ki, ngimbangin sopo tocing neng jejermu itu. Siapa yang di samping kamu itu imbangin. Ya kalau dia pakai jam tangan, kamu pakai jam tangan. Enggak seperti itu, lebih namanya. Oke ya. File 4. Tetap ya, di jalan yang benar, jalan yang lurus. Kamu memang udah benar, tapi ini kan Gondes cuma menyampaikan untuk menjadi menekankan gitu ya. Berdoa selalu kalau dipertemukan orang seperti ini ya, alhamdulillah, semoga dia memang benar-benar yang menjadi jodoh kamu, bisa menjadi teman hidup kamu sampai kagen-kagen ninen-ninen ya kan. Terus bisa menjadi panutan kamu, menjadi imam kamu ya kan. Itulah harapan seorang semua wanita di seantero dunia, bukan cuma se-Indonesia doang ya kan. Oke. Oke ya, ada kesalahan adalah milik Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Tahu. Ya, segala sesuatu terjadi karena izinnya. Jangan pernah bersandar kepada kartu tarot. Ini hanya prediksi. Dan jangan pernah bersandar kepada manusia, tapi bersandarlah kepada Yang Maha Kuasa. Berharaplah kepada Maha Kuasa. Kamu serahkan harapanmu kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah. Kalau kamu yakin, Allah juga akan yakin memberikan apa yang kamu yakinin itu. Kalau ragu-ragu, mundur saja, jangan pernah kamu lanjutkan, karena hasilnya tidak akan bagus, tidak sebagus yang kalian harapkan. Oke ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, bye. Sampai ketemu di video-video yang terbaru lagi. Oke, bye.